Pertama, kita melakukan mencari data ya, sumber data yang paling akurat yang ada di pemerintah ya. Jadi ada data DTKS, ada data P3KI. Nah, kita lihat kedua data tersebut dan kita mencari yang paling lengkap, paling akurat dan terkini. Nah, ini langkah pertama, ini paling penting. Data harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada, karena ini akan menjadi basis bagi penerapan subsidi tepat sasaran. Dan yang kedua, tahap persiapan telah dilaksanakan mulai dari bulan Oktober ya tahun ini dengan pendataan tersebut bersama dengan P3KI dan lembaga-lembaga terkait. Kemudian kita akan persiapan untuk pilot ya sudah dilakukan, contoh di beberapa kecamatan disampaikan tadi dan dilaksanakan. Nanti kita akan evaluasi dulu hasil dari 5 kecamatan tadi yang disampaikan. Selanjutnya dari situ kita melakukan registrasi di tahun depan. Registrasi tahap pertama ini penting sekali dengan data yang menjadi basis kita, ya, gabungan antara data DTKS dan data P3KI tadi. Nah, setelah registrasi ini kita akan coba menerapkan bahwa yang terregistrasi itulah yang akan mendapatkan LPG 3 kg. Itu tahap pertama ya. Tahap selanjutnya adalah baru nanti lihat evaluasi dulu, ada kemudian dilakukan pembatasan konsumen. Jadi sekarang tahapnya adalah yang pertama adalah meregistrasi dan pilot di 5 kecamatan. Oke, baik. Pak Tutuka, kalau kita berbicara terkait data ini juga kan cukup bisa kita katakan juga cukup menantang begitu Pak, karena memang salah satu permasalahan yang ada di Republik ini adalah terkait dengan data. Sejauh ini untuk kendala dalam pendataan apakah ada Pak Tutuka? Ada, tapi itu sesuatu yang kalau menurut kami yang biasa terjadi ya di kita ya. Jadi dan itu kita pahami sesuatu yang harus kita lakukan untuk perbaikan. Namun data itu jangan menjadi program ini jadi terhenti. Jadi yang kita lakukan adalah sambil membagi data, ya, sambil piloting atau contoh beberapa tempat, pengambilan beberapa tempat untuk sebagai langkah awal, ya, kita perbaiki data. Jadi kita sambil melakukan implementasi, kita perbaiki data. Itu yang kita maksud dengan tahap-tahap untuk implementasi dengan beberapa kecamatan tadi. Ya. Oke, baik. Kemudian dengan adanya tadi ya subsidi yang ditargetkan lebih spesifik begitu ya, diharapkan juga subsidi untuk LPG 3 kg ini bisa lebih tepat sasaran. Apakah ada ininya Pak, apa efeknya begitu terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemberian subsidi ini, baik dari sisi tentunya dari sisi nominal anggaran dan juga dari sisi jumlah LPG yang disiapkan Pak? Ya, jadi pertama ya, ini kita sadari bahwa dari tren beberapa tahun itu pemanfaatan atau penggunaan LPG PSO 3 kg ini meningkat, sedangkan LPG yang non PSO justru menurun. Ya, jadi ini yang perlu dicari penyebabnya apa. Nah, kemudian dilakukan survei ke lapangan tahun ini. Tim kita gerakkan semua bersama BPH Migas juga. Nah, kita akan melakukan data yang lebih lengkap akhir tahun ini untuk dilakukan evaluasi. Nah, harapannya dengan registrasi ini kita perkirakan memang sudah cukup signifikan untuk bisa mengurangi ya, tanpa pembatasan konsumen dulu. Jadi yang terregistrasi berhak untuk mendapatkan LPG 3 kg. Ini kita perkirakan sudah cukup mengurangi secara signifikan. Angkanya masih kita belum bisa fixkan karena memang datanya sendiri juga kita perlu perbaiki ya kondisinya ya. Kita harus pastikan bahwa setiap orang, setiap yang berhak itu memang ada ya, memang ada sesuai datanya dengan yang di P3KI atau di TKS. Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan cadangan dan juga pasokan LPG di tanah air sejauh ini seperti apa Pak Tutuka update-nya? Ya, baik, untuk cadangan tuh begini, untuk LPG ya, untuk LPG itu memang sumber C3, C4. LPG itu liquefied petroleum gas. Jadi hanya tertentu ya, tidak seluruh komposisi gas, hanya karbon, rantai karbon 3, itu karbon yang
tiga propana dan butana, C3 dan C4 ya, propana dan butana jadikan satu, kurang lebih itu. Dan itu di kita, kilang kita tidak begitu besar dibandingkan dengan yang tertantum di sini ya, tertera di sini yang 8 juta ton kebutuhan kita per tahun. Kita hanya sekitar setengah juta ton. Sama hulu 2 juta. Jadi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruhnya ini, sehingga kita perlu mengimpor sekitar 70% ya, 67% lah untuk kebutuhan ini. Jadi 6,4 ya, itu yang perlu kita impor. Dan importnya ini dari negara yang besar ya, dari United Arab, UAE, dan Amerika yang besar.